Hai semuanya, di video kita kali ini kita akan membahas tentang bagian yang sering ditanyakan dalam biologi molekuler sel, yaitu dogma sentral. Nah, pada dogma sentral diawali dengan fase genom, di mana keseluruhan informasi genetik dalam suatu organisme. Kemudian ada kromosom, yaitu struktur materi genetik suatu organisme yang terlihat di dalam inti sel pada siklus sel tahap metafase. Kemudian ada kromatin, di mana materi genetik berupa benang-benang pada saat sel tidak membelah. Dan ada DNA, di mana DNA itu sendiri adalah struktur kimia asam nukleat yang terdiri dari gugus gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Dan yang terakhir adalah gen, di mana gen adalah bagian DNA yang mengkode suatu informasi genetik. Apa itu dogma sentral? Dogma sentral adalah proses di mana suatu instruksi di dalam DNA akan ditranskripsikan menjadi mRNA, di mana mRNA ini akan ditranslasikan menjadi unit fungsional yaitu protein. Apakah kalian tahu apa itu DNA? DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid. DNA merupakan asam nukleat yang mengatur dan menyimpan informasi genetik dari tubuh yang berbentuk rantai double helix. DNA tersusun atas kumpulan nukleotida, di mana nukleotida ini tersusun atas fosfat, gula pentosa yaitu 2-deoksiribosa, dan basa nitrogen yaitu adenin, guanin, timin, dan sitosin. Apa itu transkripsi? Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA, di mana DNA akan dirubah menjadi messenger RNA, atau yang biasanya dikenal sebagai mRNA. Apa itu RNA? RNA merupakan singkatan dari ribonucleic acid. RNA merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. RNA berbentuk single helix dan juga memiliki beberapa jenis sesuai fungsinya. Jenis-jenis RNA. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA. RNA ini berfungsi membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Yang kedua ada rRNA atau ribosomal RNA. Fungsinya yaitu bersama-sama dengan protein membentuk struktur ribosom. Dan terakhir adalah tRNA atau transfer RNA. Fungsinya mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Apa itu translasi? Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein, tempat terjadinya pada ribosom. Jadi translasi adalah proses penerjemahan kode-kode genetik yang dibawa oleh mRNA menjadi protein. Apa itu asam amino? Jadi, asam amino merupakan senyawa pembentuk protein yang terdiri atas asam amino esensial dan non-esensial. Untuk struktur asam amino, satu atom C yang mengikat 4 gugus, yaitu gugus amina, karboksil, atom hidrogen, dan gugus sisa atau disebut juga gugus atau rantai samping, yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Protein adalah makromolekul paling serbaguna dalam sistem kehidupan dan memiliki fungsi penting dalam semua proses biologis. Protein terdiri dari ratusan atau ribuan unit yang lebih kecil yang disebut asam amino, yang terikat satu sama lain dalam rantai panjang. Ada 20 jenis asam amino yang dapat digabungkan untuk membuat protein. Nah, itulah proses bagaimana dogma sentral itu terjadi. Terima kasih.